Tunjukkanlah kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan. Kemudian, bandingkan kedua pilihan satu sama lain. Dan tunjukkan faktor penting apa. Jangan lupa klik tombol subscribe. Kemampuan mengambil keputusan penting dimiliki oleh seorang anak karena sangat terkait dalam kemandirian. Cara berpikir maupun bersikap, si anak juga ditentukan juga dari hal tersebut. Lalu bagaimana cara mengajarkan anak untuk dapat mengambil keputusan dengan tepat? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang bisa ayah bunda ini ajarkan kepada anak nih. Nah, yang pertama, berilah contoh. Nah, jadi gini, suatu saat ketika Anda sedang dalam tahap membuat keputusan, entah memutuskan menu makan malam, atau mungkin hanya sekedar pilihan warna cat dinding ruangan rumah misalnya, atau ruang tamu, itu tunjukkanlah proses pengambilan keputusan tersebut pada anak ayah bunda. Nah, demikian ada satu saran dari seorang profesor namanya Peter Savinova, ahli psikolog dari Children Medical Center of Dallas ya. Itu ada satu pepatah mengatakannya, tunjukkanlah kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan. Kemudian, bandingkan kedua pilihan satu sama lain. Dan tunjukkan faktor penting apa yang akhirnya membuat Anda menjatuhkan pilihan pada salah satu opsi tersebut. Nah, itu yang disampaikan oleh dokter tersebut. Nah, misalnya nih, ketika ayah bunda ini ingin mencari kado yang paling cocok untuk ulang tahun kakek misalnya. Nah, ini Anda bisa mengajak si kecil ini berdiskusi mengenai kisaran harga kado yang akan dibeli, contohnya hobi atau kegiatan favorit dari sang kakek, serta kemungkinan benda tersebut akan sering dipakai atau tidak ya oleh sang kakek. Nah, ini biarkan si kecil melihat bagaimana proses yang ayah bunda ini lalui hingga sampai pada akhirnya membuat satu keputusan akhir mengenai kado untuk kakek. Nah, hal tersebut itu akan membantu si kecil untuk memahami upaya yang diperlukan dan memberinya semacam peta jalan atau tuntunan yang bisa diikuti ketika ia akan membuat sebuah keputusannya sendiri. Nah, batasi pilihan ini yang kedua ya. Ketika Anda menyodorkan sebuah brosur nih berisi berbagai gambar nih ya, kue ulang tahun misalnya, gambar kue ulang tahun dengan beragam jenis dan bentuk yang berbeda kepada si kecil, dan mungkin memintanya untuk memilih satu yang ia inginkan untuk ulang tahunnya misalnya. Jangan heran jika ia akan menghabiskan waktu yang sangat-sangat lama untuk berpikir. Nah, jadi penelitian itu menunjukkan bahwa jika anak ini memiliki terlalu banyak pilihan, ia akan lebih kerepotan nih dalam memilih. Karena sesungguhnya si anak ini tidak ingin menolak terlalu banyak. Nah, jadi dia tidak ingin menolak terlalu banyak pilihan. Itu yang dikatakan oleh Dr. Chansky ya. Nah, lebih baik batasi pilihan yang Anda berikan kepada anak. Kemudian baru minta ia untuk memilih. Nah, anak-anak ini perlu sebuah pengalaman untuk menjadi pengambil keputusan yang baik. Sehingga berikanlah si anak ini kemudahan pada prakteknya. Gitu. Nah, yang ketiga, berikan ukuran setiap untuk menentukan keputusan. Nah, gini, seringkali anak-anak ini kan takut untuk membuat keputusan karena mereka berpikir setiap keputusan itu adalah suatu kesepakatan besar yang tidak boleh salah. Nah, sekarang cobalah ayah bunda ini bantu si kecil untuk bisa memahami berbagai tingkat keputusan yang dibuatnya. Dengan begitu apa? Dengan begitu si kecil ini tidak akan terlalu khawatir salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan ini itu akan menghemat banyak waktunya. Waktu dari si kecil maupun waktu dari Anda juga dalam memutuskan keputusan. Contohnya begini, keputusan kecil itu mencakup hal-hal seperti ini, memutuskan contoh bekal makanan apa yang akan dibawanya ke sekolah. Gitu. Pilihannya dibatasi antara roti atau risoles misalnya gitu. Dan itu dapat dilakukan dengan cepat. Nah, kemudian keputusan menengah misalnya nih, memilih judul buku yang akan dipinjam dari perpustakaan sekolahnya. Biasanya pilihannya sih lebih banyak ya daripada pilihan bekal makanan yang ingin bawa ke sekolah. Dan itu tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berpikir karena untuk menentukan hal yang lebih kompleks. Nah, ketika Anda mendapatinya bingung memilih mengenai jenis makanan yang ia pesan, contohnya di restoran, Anda dapat mengingatkannya bahwa memilih jus itu adalah keputusan kecil yang harusnya bisa ia putuskan dengan cepat. Tidak perlu menanyakan kepada Anda. Lalu
langkah berikutnya, ajaklah berandai-andai. Jadi gini, jangan marah ketika Anda mendapati anak Anda ini berbicara pada dirinya sendiri saat ia sedang dalam proses memutuskan sesuatu. Jadi itu artinya apa ya? Artinya si kecil ini memang dalam tahap membuat evaluasi, membandingkan keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan-pilihan yang ada. Wajar sekali jika proses tersebut memang sedikit memperlambat proses pemikiran mereka. Meski begitu, ini adalah menjadi satu macam latihan bagi si kecil ini, sehingga kedepannya si kecil ini lebih mampu untuk memikirkan bagaimana sih cara memutuskan segala sesuatu itu dengan cepat. Nah, itu cara yang berikutnya. Begitu ya. Lalu kita masuk ke cara yang berikutnya lagi, bagaimana sih caranya agar anak ini bisa membuat keputusan dengan cepat gitu ya. Nah, Anda ini dapat membantu anak agar terbiasa dengan cara berpikir sistematis, yaitu dengan memberinya semacam skenario yang memerlukan pilihan dan pemecahan masalah. Sebagai contoh nih, misalnya ayah bunda ini bisa menanyakan kepada si kecil atau anak Anda, ini bagaimana sih kalau di waktu yang bersamaan si anak ini mendapatkan undangan ulang tahun dari 2 temanmu. Nah, kamu akan memilih undangan ulang tahun yang mana sih? Nah, permainan berandai-andai tadi itu bisa menjadi satu latihan untuk keterampilan berpikir dari si anak ini ya, keterampilan berpikir secara kritis dan mempertajam kemampuannya dalam mengambil keputusan. Lalu, biarkan anak ini membuat keputusannya sendiri, walaupun keputusannya itu salah. Ayah bunda kan pasti tahu ya apa resikonya jika seorang anak itu dibiarkan membawa uang saku yang terlalu banyak ke sekolah. Misalnya, nah kemungkinan yang bisa terjadi itu adalah uang tersebut bisa hilang karena si kecil ini belum mengerti bahwa uang itu adalah benda berharga yang harusnya dijaga. Nah, bagaimana jika suatu hari si kecil ini yang masih duduk di kelas TK ini bersikeras untuk membawa seluruh uang sakunya ke sekolah? Nah, jika Anda sudah berusaha untuk menasihatinya dan si kecil ini tetap pada pendiriannya, maka langkah yang bisa ayah bunda lakukan itu adalah membiarkannya. Selama itu bukan soal kesehatan ya atau keselamatan. Nah, jadi penting sekali juga sih buat anak-anak ini untuk membuat beberapa keputusan yang buruk. Karena apa? Karena hal tersebut dapat membantu anak-anak ini atau si kecil ini belajar untuk mempertimbangkan konsekuensi. Itu. Lalu ketika si kecil ini pulang sambil menangis. Karena apa? Karena telah menjatuhkan seluruh uang sakunya tadi yang dibawa ketika dia bermain misalnya di teman bermainnya atau mungkin saat istirahat sekolah. Nah, ayah bunda ini bisa yakin bahwa di kesempatan berikutnya ini si kecil ini tidak akan lagi berdebat tentang membawa seluruh uang sakunya ke sekolah. Nah, berikut tadi adalah beberapa langkah-langkah yang bisa dipakai ayah bunda, sahabat akses ini semua untuk meyakinkan si kecil bagaimana cara membuat keputusan dengan tepat. Nah, informasi-informasi seperti ini akan saya tambah lagi dan akan banyak sekali informasi yang lebih penting lagi. Tentunya di mana? Di channel ini. So, jangan lupa klik subscribe, like, and share channel ini bersama-sama. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Dengan subscribe, insya Allah Anda akan mendapatkan materi edukasi dari kami setiap kami melakukan upload.